wa ta'ala berikan pertama kali nikmat ini. Yang kedua, was-siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, mantap keimanannya. Was-syuhada'i, dan para syuhada, orang-orang yang gugur di medan juang membela kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqa, teman yang paling baik. Satu, para nabi. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, salihin. Al-An'am 69. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, ini Allah katakan sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman untuk mereka. Ini adalah tafsir surat Al-Fatihah ayat 6. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, sekarang kita lihat perkataan para ulama sehubungan dengan ayat ini. Kita lihat ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama besar, judulnya I'tiqad al-A'immatil Arba'ah. I'tiqadul A'immatil Arba'ah, akidah imam yang empat. Akidah imam yang empat. Satu, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Al-A'immatul Arba'ah, imam yang empat. Jadi kalau kita mengenal ada empat madhab: madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanbali. Imam yang empat inilah imamnya. Baik, kita lihat Bapak dan Ibu perkataan Imam Syafi'i dalam kitab I'tiqad al-A'immatil Arba'ah berhubungan dengan ayat ini. Qauluhu fi sahabah, pandangan Imam Syafi'i terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ini jadi judul kajian kita adalah kewajiban mengikuti pemahaman sahabat dalam memahami Islam. Ini adalah pendalaman terhadap materi yang lalu tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kita adakan pendalaman terhadap kajian kita yang lalu. Qauluhu fi sahabah, pandangan Imam Syafi'i terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi bahwa Imam Syafi'i mengatakan, asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji? Satu, fil Quran, dalam Al-Quran. Kemudian dalam Taurat juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat. Begitu juga dalam Injil, ya, Taurat dan Injil. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Syafi'i, memuji para sahabat yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dipuji oleh Allah bukan saja di dalam Al-Quran, tetapi juga dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Wa sabaqa lahum lisanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadli. Dan Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan mereka, keutamaan para sahabat. Ma laisa li ahadin ba'dahum, yang tidak dimiliki oleh satu manusia pun selain mereka.
Oh, suratnya salah. Surat apa? Itu Al-Baqarah kayaknya. Masih An-Nisa. An-Nisa, betul An-Nisa, maaf ya. An-Nisa ayat yang betul ya. 169. Coba saya minta dibetulkan koreksi. Enam puluh sembilan An-Nisa ya. An-Nisa. Mana ini? Lain laptop ini. Ya, An-Nisa 69 ya. An-Nisa 69. Ya. Kita kembali kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dia katakan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan dalam Injil. Dan Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan mereka, keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun generasi sesudah mereka. Farahimahumullahu, Allah mengasihi, menyayangi mereka, memuji mereka, dan menempatkan mereka bima atahum min dzalika, menempatkan mereka pada suatu kedudukan bi bulughi a'la manazilis siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah, ini kita tekankan di sini. Allah menempatkan mereka pada tingkatan yang paling tinggi di antara para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Bapak dan Ibu, dalam An-Nisa 69 tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk itu ada 4. Satu, para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, para sholihin. Ya. Nah, ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka manusia biasa, bukan nabi. Mereka menempati derajat siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan yang paling atas, a'la, yang paling atas. Jadi kalau ada manusia, Bapak dan Ibu, di dunia ini, manusia mencapai tingkatan siddiqin, syuhada dan sholihin, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas, di peringkat yang paling atas. Paling atas. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kita katakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini jalanku yang lurus, ikutilah. Jalan yang lurus itu jalan yang kita minta. Yang meminta siapa? Orang yang mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah 4. Selain para nabi dan rasul, adalah para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan yang berada di peringkat atau tingkatan yang paling atas adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ayat inilah yang menjadi salah satu dasar dan landasan mengapa kita perlu kepada para sahabat Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Islam. Ada beberapa ayat lain yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadi dalil, menjadi dasar dan landasan wajibnya umat Islam kembali kepada para sahabat dalam memahami Islam. Kita lihat umpamanya surat Al-Baqarah 137. Al-Baqarah 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Kita lihat satu persatu. Fa in amanu, maka jika mereka beriman. Mereka itu siapa? Manusia seluruhnya, siapapun. Kita, karena kepada kita Allah Subhanahu wa taala tujukan Al-Quran. Jika mereka beriman kepada apa yang telah beriman kepadanya, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Perhatikan kata-kata kamu di sini, yang dimaksud kamu atau kalian, atau dalam bahasa Arabnya amantum, kata-kata tum itu adalah para sahabat Rasulullah. Karena pada saat itu tidak ada manusia lain, tidak ada manusia lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain para sahabat. Jika manusia beriman kepada apa yang kalian beriman kepadanya, kata-kata kalian kembali kepada para sahabat, maka manusia itu akan ihtadau, akan mendapatkan petunjuk. Jelas sekali ini. Makna ayat ini sangat jelas. Jika manusia beriman, mengikuti apa yang diikuti oleh para sahabat, maka manusia itu akan mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka akan berada pada suatu kondisi shiqaq, permusuhan, berpecah belah, perselisihan, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, berikutnya Ali Imran ayat 110 juga menjadi dalil bahwa kita wajib mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita hafal ayat ini ya. Di kata-kata kuntum, kalian adalah umat, kalian, kata-kata antum, kuntum, itu kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa 112. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal al-huda, kebenaran itu sudah jelas baginya. Kebenaran sudah jelas di hadapan mata, tetapi tetap menentang apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan lagi, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan siapa? Oh, jalan, tapi jalan ini bukan jalannya orang-orang beriman. Mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, atau tidak mengikuti jalan orang yang beriman. Tapi Allah menggunakan redaksi
mengikuti jalan, tapi jalannya bukan jalan orang beriman. Nah, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Bapak dan Ibu, kita lihat di sini kata-kata ghaira sabilil mu'minin. Ini arti gatot. Ada yang menemukan? Tapi ini betul An-Nisa ya. Insyaallah surat ayatnya. An-Nisa 115. Iya. An-Nisa 115. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Para ulama sepakat, Bapak dan Ibu, yang dimaksud sabilul mu'minin, yang dimaksud jalan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman di sini adalah para sahabat. Dengan alasan pada saat itu tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di para sahabat itu adalah satu-satunya yang beriman kepada Allah, atau satu-satunya orang yang beriman, kaum mukminin pada saat itu. Dengan bahasa lain kita katakan, barang siapa yang menentang Rasul padahal kebenaran telah nyata baginya dan tidak mengikuti jalan para sahabat, atau mengikuti bukan jalan para sahabat, atau tidak mengikuti jalan para sahabat, kami biarkan, kata Allah, leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya, dan nanti akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Demikian ada juga riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minin pada ayat 115 dari surat An-Nisa ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Artinya mengikuti jalan-jalan yang banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bacakan pertama tadi. Kemudian surat At-Taubah 100. Pasang lagi namanya, penomorannya. Cek lagi Bu ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jelas sekali Allah katakan Allah ridho kepada mereka. Al-muhajirun wal ansar adalah para sahabat Rasulullah. Allah jelaskan Allah ridho kepada mereka. Begitu juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Maknanya adalah kalau kita mengikuti jalan mereka, berarti kita mengikuti jalan orang-orang yang Allah ridhoi. Sebaliknya, kalau kita mengikuti bukan jalan mereka, nah orang yang bukan jalan mereka ini, ya,
Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan meridhoinya. Para sahabat sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia meridhoi mereka. Adapun selain sahabat, Allah tidak jamin. Tidak berikan jaminan bahwa Allah akan memberikan keridhaan kepada mereka. Nah, baik Ibu, itu beberapa ayat dan masih ada ayat lain, cuma kita ambil sebagian. Sekarang hadis sahih, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam narasi lain, khairul qurun, sebaik-baik generasi. Ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku. Yang dimaksud qarni, generasiku adalah para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, murid para sahabat, orang yang menimba ilmu dari para sahabat, yang kemudian diistilahkan dengan at-tabi'un atau at-tabi'in. Ini generasi kedua. Dan generasi ketiga, tsummal ladzina yalunahum, dan generasi sesudah mereka. Generasi sesudah mereka. Nah, inilah yang disebut dengan as-salasatul qurun al-mufaddalah atau salasatul qurun al-mufaddalah. 3 generasi yang utama. Dari sinilah kemudian lahir istilah salaf. Salaf itu artinya generasi terdahulu. Yang dimaksud generasi terdahulu adalah generasi para sahabat, para at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Nabi katakan sebaik generasi, artinya tidak ada generasi yang lebih baik dari mereka. Menurut nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, hadis yang lain, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun yang mendapatkan petunjuk min ba'di, sesudahku. Itu para sahabat. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan keutamaan sebagaimana dijelaskan. Wa'atu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat dengan gerahammu. An-nawajid itu geraham. Abdu, gigit. Ini bahasa kiasan. Maksudnya adalah pegang itu kuat-kuat, pegang, ya, kuat-kuat dipegang. Abdu 'alaiha bin nawajid. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di sini. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah, ya, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Kita lihat kata-kata 'alaiha. Ini Bu ya, Bapak Ibu, 'alaiha. Kali ini kata ganti. Kata ganti untuk satu. Kata ganti untuk satu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada dua. Satu sunnahnya, yang kedua sunnah sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa Allah
Kenapa Rasulullah gunakan kata ganti ha? Ya, dalam bahasa Indonesia kan nya. Ha itu untuk satu, kembali kepada satu, bukan dua. Kalau untuk dua itu alaihima dalam bahasa Arab. Dua, ya, alaihima. Tetapi Rasulullah tidak gunakan kata itu. Allah gunakan kata ha, yang artinya satu. Gak tahu nih, nyambung nggak? Bisa dipahami nggak Ibu? Paham ya? Jadi buai ha, ini ha ini, ya. Ini kata ganti nih. Kata ganti kembali kepada kata yang disebutkan sebelumnya, tapi untuk satu benda. Padahal kita katakan tadi, di sini Nabi menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada dua. Satu sunnahnya, yang kedua sunnah sahabatnya. Kalau dua itu, kalau dalam bahasa kita dua itu mestinya alaihima wa atu alaihima bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada keduanya dengan kuat-kuat. Tetapi Nabi katakan kepadanya, bukan kepada keduanya. Ini ada rahasianya. Apa rahasianya? Para ulama jelaskan. Rahasianya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini rahasianya. Jadi sunnah Nabi dan sunnah sahabat satu kesatuan yang tak terpisahkan, tidak bisa dipisah. Sehingga Nabi gunakan kata alaiha. Bapak dan Ibu, Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kata yang pendek, maknanya panjang, maknanya luas. Katanya pendek, maknanya luas. Suatu ketika Bapak dan Ibu, Nabi ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, pada suatu ketika kami naik kapal, kami membawa sedikit air. Kalau kami gunakan air yang kami bawa itu untuk berwudu, kami nggak bisa minum. Yang akan kami tanyakan adalah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Apa Nabi katakan? Nabi mengatakan iya. Nabi tidak katakan boleh kalian berwudu dengan air laut. Nabi malah mengatakan al-hillu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan binatangnya halal. Sepintas nggak ada korelasi ya antara yang ditanya dengan jawaban. Boleh nggak ya Rasulullah kami berwudu dengan air laut? Nabi katakan wa tahuru ma'uhu, airnya suci, binatangnya halal dimakan. Ini termasuk jawami'ul kalim. Silakan tafsirkan masing-masing. Jadi alaiha termasuk jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat, pendek, ringkas, maknanya panjang. Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Berikutnya, habis waktunya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai batasi oleh panitia, ya 10 menit sebelum jam 7 harus sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan dari beliau. Dipersilakan yang ingin menanyakan, menambahkan atau apa saja boleh dipersilakan.
ini kalau kewajiban atau keutamaan para sahabat atau kewajiban kita mengikuti mungkin ayat-ayat ini dasarnya. Namun ketika kita praktikan dalam bentuk tafsir, itu mana yang ditafsirkan ayat berapa oleh ayat berapa, atau memang sama-sama ayat manapun yang disebutkan pertama itu akan ditafsirkan oleh beberapa ayat yang turun atau ayat yang lain. Misalnya kayak tadi ya, 69 duluan kita An-Nisa, kemudian ada 137, terus di bawahnya ada terakhir ayat At-Taubah 100. Itu ayat mana yang ditafsirkan oleh ayat yang mana? Ada lagi? Baik. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, beberapa ayat yang kita paparkan pada paparan ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh para ulama tentang kewajiban kita mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Al-Quran. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tafsir para sahabat adalah tafsir rujukan, tafsir dengan riwayat. Jadi saya buka sekali lagi slide-nya. Nah, jadi pokok persoalan di sini. Nah, ya, yang pertama, ini tafsir itu 3 macam. Ada tafsir riwayat, ada dirayat, dan ada isyarat. Kemudian riwayat ini terbagi menjadi 3. 1. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. 3. Tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang pertemuan kedua. Dan kali ini saya ingin memberikan penajaman tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Para ulama jelaskan, dalam memahami Islam, kita tidak cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak cukup, harus kembali kepada Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus kembali kepada perkataan sahabat, dengan alasan ada beberapa dalil yang kita katakan. Dan para sahabat adalah manusia yang paling mengerti bahasa Al-Quran, paling mengerti bahasa Nabi. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Karena itu pemahaman mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dijamin keselamatannya, tidak akan pernah menyimpang. Ada sekelompok orang yang secara tegas mengatakan kita hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu kepada yang lain. Apa yang kita paparkan ini menjadi alasan bahwa kembali kepada perkataan sahabat dalam memahami Islam menjadi suatu keharusan. Oleh karena itulah para ulama ahli tafsir memasukkan perkataan sahabat ini dalam tafsir dengan riwayat. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh para sahabat yang berkaitan dengan hal-hal yang bukan wilayah ijtihad,
itu dihukumi sama dengan sabda Nabi. Termasuk kita contohkan ya. Kita contohkan nggak ada di sini. Tentang tafsir dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Dan janganlah kalian tinggalkan, ini kaum Nabi Nuh mengatakan kepada kawan-kawannya, dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kalian, dan juga jangan kalian tinggalkan wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Yaghus, ya'uq, nasr, yang ditinggalkan ini. Ini ada 5 orang ini disebutkan. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ini siapa? Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Nah, ini kan minal umuril ghaibiyah, termasuk perkara gaib, karena Ibnu Abbas tidak pernah melihat, apalagi jaraknya sangat jauh ya, ribuan tahun. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan ini. Nah, Bapak dan Ibu, jadi hal-hal seperti ini dihukumi sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah ilmu hadis, perkataan sahabat itu disebut hadis mauquf. Hadis mauquf, kemudian perkataan Nabi disebut hadis marfu. Jadi kaidahnya hadis mauquf yang berisi hal-hal yang bukan wilayah ijtihad dihukumi sebagai hadis marfu. Jadi sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya ayat ini memang antara satu sama lain mungkin tidak secara langsung kita katakan tafsir ayat dengan ayat yang lain, tetapi ini adalah dalil yang menyatakan bahwa kita mau tidak mau harus kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'an dan juga dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, masih ada 4 menit. Dari ibu nggak ada dulu. Kalau nggak ada, Pak Yunus menanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuknya pertanyaan apa-apa saya tidak tahu, ini diartikan sendiri nanti ya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi ya, tentang apa tadi? Iya, yang pertama tadi. Ya, seingat saya dulu pernah mengaji itu gitu tak. Jadi insya Allah semoga tidak salah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah membuat garis itu ada ilmiahnya Pak mungkin dari matematik mungkin bisa diaminin ya. Itu yang saya dapat dulu bahwa Rasulullah di pasir gitu menuju suatu titik kemudian membuat satu garis lurus gitu. Jadi mungkin Pak Amin bisa menerjemahkan bahwa suatu garis itu dimulai dari titik gitu Pak ya. Kemudian Rasulullah juga dari titik itu membuat garis yang serong gitu. Jadi guru saya tadi menafsirkan bahwa begini, bahwa yang lurus tadi kan jalan Allah gitu ya. Jadi kalau kita sudah menempuh perjalanan yang serong, itu kita tidak akan ketemu dengan jalan yang lurus tadi. Dan semakin jauh kita tempuh, maka kita akan semakin jauh dari jalan Allah tadi. Jadi satu-satunya jalan terbaik adalah kita kembali, bukan memotong kompas. Mulai kan dari jalan memotong karena sangat berat. Jadi kata beliau, kita harus kembali menuju ke titik nol tadi, kemudian kita menuju ke jalan yang lurus. Itu yang pertama, mungkin komentarnya saja. Yang kedua tadi kan ada
Saya katakan, beliau mengatakan ada kata ilmiahnya, boleh nggak kita menafsirkan Al-Quran itu untuk kepentingan ilmiah begitu, atau teknologi begitu? Itu termasuk tafsir atau kira-kira? Ya, demikian. Dengan logika. Mau bikin bom nggak atau apa? Cari ayatnya. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi Pak Yunus memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua ya, seperti itu. Nggak tahu nanti dalam bahasa matematika seperti apa. Jadi itu komentar saya kira tidak perlu dikomentari lagi. Kemudian yang kedua ini kita belum masuk Pak. Ya, yang kedua itu nanti termasuk tafsir dengan akal, dengan logika, dengan ra'yu. Ya, jadi tafsir itu kan ada 3 kemarin kita katakan, dengan isyarat, kemudian dengan riwayat. Yang pertama dengan riwayat, yang kedua dengan dirayat. Dirayat adalah ra'yu atau logika, akal. Dan yang ketiga dengan isyarat. Ya, mungkin nanti apa yang ditanyakan oleh Pak Yunus bisa masuk pada tafsir yang kedua dan ketiga, dirayat atau riwayat. Dia tidak masuk pada tafsir dengan riwayat, karena riwayatnya jelas Pak. Dari siapa? Kalau dari Nabi, ya apa, siapa perawinya, ya bagaimana status hukum kedudukannya. Begitu juga dari sahabat, jelas siapa sahabat yang mengatakan. Itu sudah apa namanya, sudah ada riwayatnya ya, dari baik dari Nabi maupun dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu disebut tafsir dengan logika, dengan akal, atau bisa masuk tafsir dengan isyarat, walaupun tafsir isyarat juga termasuk tafsir dengan logika ya. Saya kira cukup. Nanti insya Allah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Kita kembalikan kepada pembahasan. Baik Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengetahui jawaban pertanyaan dari Pak Yunus, seharusnya kita ikuti terus ya penjelasan dari Ustaz Syafii pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, waktunya kita tutup ya, karena jadwalnya sampai jam 7. Mari sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah dengan pertemuan ini memberi kita berkah dan menjadikan kita semakin kokoh keimanan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.